Jokowi terjebak. Jokowi mulai ditinggalkan teman-temannya. Ini pasti menyulitkan. PR Bekasi. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, Presiden Jokowi mulai ditinggalkan oleh teman-teman dari partai politik pendukung koalisinya. Menanggapi fenomena ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebutkan bahwa hal ini pasti menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Jokowi. Ini pasti menyulitkan pemerintahan Presiden Jokowi, tuturnya, sebagaimana dirangkum pikiran rakyat Bekasi.com dari kanal YouTube pribadinya pada Senin 6 Desember 2021. Menurutnya, permasalahan terbesarnya adalah pemerintahan Jokowi saat ini banyak diisi oleh orang-orang yang sibuk untuk menata Pilpres 2024. Kalau kita menyebut beberapa menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, jelas mereka adalah kaum 2024, ucapnya. Mulai dari Menko Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, yang tidak barangkali cuma Muhadjir Effendi, dan separuh Mahfud MD. Jadi Mahfud tidak mensekenariokan, tetapi kalau diajak pasti mau. Tak hanya nama-nama di atas, dirinya juga menyebut sosok lain seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Tri Risma Harini, dan Luhut Binsar Panjaitan. Ini, kata Refli Harun, jelas sangat menyulitkan Jokowi karena harus berhadapan dengan tokoh-tokoh kunci yang tidak lagi berpikir untuk mensukseskan jalannya pemerintahan. Mereka fokus menumpuk investasi untuk 2024, dan itu adalah tokoh-tokoh kunci pemerintahan yang memiliki peran signifikan dalam pemulihan ekonomi dan pemberantasan pandemi, ucapnya. Kemudian, Refli Harun pun membeberkan alasan selanjutnya kenapa Presiden Jokowi mulai diabaikan hingga ditinggalkan oleh teman-teman koalisinya. Kita ingat bahwa sangat besar kemungkinan yang namanya pemilu 2024 itu diadakan pada bulan Februari, dan jika begitu, maka pencalonan presiden dan wakil presiden itu kemungkinan besar dilakukan pada bulan Juni 2023. Maka secara teknis, karena tahun depan 2022, kata dia, tinggal 1,5 tahun lagi pemerintahan Jokowi efektif, dan sisanya adalah gonjang-ganjing pemilu 2024. Problemnya, memang Jokowi akhirnya tidak banyak didengarkan lagi karena mereka hanya berkonsentrasi sebagaimana masuk ke dalam slot pemilihan presiden atau wakil presiden. Jika di antara para menteri tersebut betul-betul ingin maju menjadi calon, kata Refli, maka mereka harus mengundurkan diri sebagai menteri Presiden Jokowi. Maka Prabowo akan mundur, Erick Thohir kalau misalnya dapat ia mundur juga, Sandiaga Uno akan mundur juga, Airlangga Hartarto juga akan mundur, sehingga jadi kacau balau kabinetnya, ucapnya. Karena itu, ke depan barangkali kita harus mengatur jadwal lagi agar pemilu itu rentangnya tidak terlalu jauh, dan ide untuk menyatukan pemilu lokal dan nasional dalam tahun yang sama menurut saya bukan ide yang baik, tutur Refli Harun. Mau bolak-balik pencitraan, rakyat tetap tidak percaya. Bahkan Jokowi tidak lagi dibutuhkan. Kini.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung belum lama ini kembali menyentil pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, meskipun Presiden Jokowi bolak-balik pencitraan, tetapi rakyat tetap tidak percaya, bahkan sebenarnya tak lagi memerlukannya. Bagi sang akademisi, rakyat tak lagi butuh Presiden Jokowi karena dianggap telah gagal mengatasi pandemi. Ia juga mengatakan bahwa demokrasi di tanah air tak boleh berhenti kendati pandemi masih belum berakhir,
Terlebih, ia menilai ketidakpuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan PPKM harus menjadi evaluasi. Demokrasi tidak boleh berhenti kendati ada pandemi, kendati ada COVID, segala macam. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan terhadap PPKM biasa saja, papar Rocky Gerung. Sebagaimana dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refli Harun. Ia pun menyebut bahwa masalah Indonesia dalam mengatasi pandemi adalah tidak adanya sosok yang benar-benar bisa diandalkan untuk memberikan arahan dalam penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, rakyat menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa endgame harus segera direalisasikan. Problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirijen istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu, orang menganggap, ya kalau nggak ada dirijen, ya endgame aja, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menilai bahwasanya rakyat sudah tak lagi percaya dengan segala bentuk pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti rakyat dendam terhadap kekuasaan, melainkan hanya tak lagi membutuhkan kekuasaan itu sendiri yang mana menyangkut besar Presiden Jokowi. Logikanya sama kan? Presiden bolak-balik bikin pencitraan, tetap orang gak percaya. Jadi, rakyat tidak dendam pada kekuasaan. Mereka sekedar tidak memerlukan lagi kekuasaan, kata Rocky Gerung. Jadi, barang yang udah nggak diperlukan, mau diapa-apain, ya udah. Nggak ada soal kan? Tinggal diproses gimana endgame itu dihasilkan. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Rocky Gerung juga mengusulkan pembentukan demisioner apabila Presiden Jokowi harus dilengsirkan sebelum pemilu 2024 karena sudah tak lagi dibutuhkan oleh rakyat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut bertujuan agar virus kekuasaan dilemahkan sehingga tak menyebar kemana-mana. Saya kemarin usulkan bikin aja demisioner. Jadi, karena presiden tidak diperlukan lagi, tetapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya kekuasaan dilemahkan. Gitu kira-kira nih, supaya dia nggak kemana-mana tuh. Menghadapi banyak masalah negara, menteri-menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN.
Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari. Gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.